Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunusri Andini. Saya dari kelas 2A dengan nomor induk mahasiswa 222034. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah keperawatan anak dengan dosen pengampu Bapak Agus Hendra dan Ibu Agni Laili dengan tema peran penting orang tua sebagai model perilaku mengajarkan nilai-nilai hidup sehat pada anak yang mengalami diare. Selamat menyaksikan. Nah, ibu-ibu, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait apa sih diare itu. Nah, diare adalah keadaan seseorang yang membuang air besar dengan konsistensi lembek, cair atau hanya air saja, serta frekuensinya 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Nah, lalu apa sih penyebab diare itu sendiri? Terdapat 3 bahan dalam penyebab diare pada anak. Yang pertama ada diare akut. Diare akut dapat disebabkan karena adanya bakteri, non-bakteri maupun adanya infeksi. Nah, yang pertama ada bakteri penyebab diare akut antara lain organisme Escherichia dan Salmonella serta Shigella. Yang kedua ada rotavirus merupakan penyebab diare non-bakteri gastroenteritis yang paling sering. Nah, yang ketiga yaitu penyebab lain diare akut adalah infeksi lain, yang dimana misalnya infeksi traktus urinarius dan pernapasan atas. Pemberian makanan yang berlebihan, antibiotik, toksin, dan yang lainnya. Lalu yang kedua ada diare kronis, biasanya berkaitan dengan satu atau lebih penyebab berikut. Yang pertama ada sindrom Malabsorpsi, defek anatomis, reaksi alergi, intoleransi laktosa, respon inflamasi, dan lain-lain. Lalu ada faktor predisposisi diare yang dimana usia yang masih kecil, malnutrisi, penyakit kronis, penggunaan antibiotik, air yang terkontaminasi, sanitasi higienis buruk. Nah, ibu-ibu, kita juga harus lebih mengenal apa sih tanda dan gejala dari diare pada anak itu. Yang pertama, BAB lebih sering anak buang air besar, lebih sering daripada biasanya, dan tinjanya lebih cair dan berair. Lalu ada kedua, perut kembung yang dimana anak mungkin mengalami perut kembung atau gas. Dan yang ketiga ada mual dan muntah yang dimana anak mungkin merasa mual dan muntah. Yang ketiga ada kehilangan nafsu makan yang dimana anak mungkin tidak nafsu makan atau makan lebih sedikit dari biasanya. Lalu yang keempat ada demam yang dimana anak mungkin mengalami demam. Yang kelima yaitu nyeri perut yang dimana anak mungkin mengalami nyeri perut atau kram. Nah, bagaimana sih cara memantau diare pada anak? Cara memantau diare pada anak sangat penting untuk memastikan anak tidak mengalami dehidrasi dan kondisinya membaik. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukannya. Yang pertama, kita harus memperhatikan tanda dan gejala dehidrasi. Yang pertama, frekuensi buang air kecilnya, warna air seninya, mulut dan bibirnya kering atau tidak. Dan kita harus juga mengikuti program perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, saya di sini akan menayangkan sedikit video cara bercuci tangan yang benar dan baik untuk adik-adik semua dan ibu bisa mengajarkan kepada anak ibu masing-masing. Selamat menyaksikan. Gosok telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela. Dua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, kuncukan jari-jari. Bilas, bilas, bebas dari bakteri.
Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.